Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir mengalami pergerakan yang sangat lambat, volume terlihat cukup kecil dan sebenarnya saya expect hal yang serupa juga akan kita lihat hari ini. Namun teman-teman, berita menariknya adalah kita sudah berada persis di penghujung pattern yang kita bahas di video kemarin yang kemungkinan besar akan kita breakout antara hari ini atau besok. So, kita bakalan membahas apa dampaknya dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi. Stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,34 triliun dolar atau naik sekitar 0,23%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah justru. Ada beberapa yang hijau itu pun kenaikannya nggak signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Avalanche dengan kenaikan 1,42% menuju 43,74 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita pengen cek kira-kira untuk 7 hari ke depan, ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas, sepertinya untuk minggu depan, itu juga ada beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kita nantikan gitu ya. Pertama, itu di tanggal 5 Maret, ada data ISM Service PMI di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tanggal 5 Maret berarti hari Selasa nanti. Diikuti akan ada 2 kali Fed Chair Powell testimoni. Jadi testimoni dari kakek Powell itu di hari Rabu dan juga Kamis. Sini juga sama. Jamnya sama juga 22 malam hari waktu Indonesia Barat. Dan pada tanggal 7 Maret kita juga kedatangan data continuing dan juga initial jobless claim. Tetapi menurut saya yang paling penting itu baru hadir nanti di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat nanti kita akan mendapatkan data non-farm payrolls dan juga unemployment rate dari Amerika Serikat. Atau intinya merupakan tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Yang untuk sementara ekspektasinya adalah masih stay di angka 3,7%. Kita bakal melihat apakah kembali akan ada surprise di data ini setelah data CPI terakhir itu mengalami bukan kenaikan tapi penurunan yang nggak signifikan yang diperkirakan. Apakah kita akan melihat hal yang serupa juga terjadi di unemployment rate? Artinya kita melihat justru datanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin baru kita akan dapat jawabannya nanti hari Jumat. Nah, tentunya scenario idealnya adalah kita mau unemployment rate itu sedikit melemah ya teman-teman. Mungkin di angka 3,8 atau 3,9. Itu harusnya bisa menjadi semacam boost untuk market lagi. Karena jika kita bisa melihat ada pelemahan di labor market, maka semakin besar chance bagi the Fed untuk memikirkan seputaran cutting rates. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua teman-teman, ini adalah sebuah chart yang memperbandingkan performa spot Bitcoin ETF dengan Gold ETF yang pertama. Dan ini sudah di-adjust dengan inflation. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah chart BTC ETF flow outpacing that of first gold ETF inflation adjusted from its 2005 launch. Jadi, kalau kalian lihat performanya teman-teman untuk gold ETF dibandingkan dengan Bitcoin, ini sebenarnya bagaikan langit dan bumi gitu ya. Kenapa? Karena hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan spot Bitcoin ETF itu aktif diperdagangkan, flow-nya itu sudah jauh melebihi apa yang terjadi di gold di bulan-bulan pertama. Bahkan angkanya teman-teman itu sangat jauh. Ya kan? Gold itu cuma kurang lebih 1-2 billion. Sedangkan Bitcoin itu flow-nya udah 7-8 billion dollar. Jadi berbagai rekor itu dipecahkan oleh spot Bitcoin ETF. Berbagai rekor pula dipecahkan oleh Bitcoin selama beberapa bulan terakhir. Salah satunya, kita membuat candle monthly terbesar sepanjang sejarah dari segi nominal dolarnya, teman-teman. Kemudian, kita juga bisa saja
menciptakan rekor baru, di mana kita bisa break ke area all-time high yang baru, bahkan sebelum halving. Walaupun belum tentu terjadi ya teman-teman, tapi ada possibility. Sekarang kita baru di bulan Maret. Walaupun sebulan lagi sih teman-teman, April kita udah halving gitu ya. Kita nggak tahu apakah bulan ini kita akan mampu break ke all-time high yang baru, ataukah baru setelah halving justru kita baru akan break ke all-time high yang baru. Ya, kita bakalan mungkin bahas sedikit nanti itu dari segi chart. Tapi pada intinya semua data dari spot Bitcoin ETF menunjukkan bahwa memang ada minat yang cukup besar dari para institusi untuk mempunyai exposure terhadap Bitcoin. Dan ini adalah hal yang terjadi ketika ETF Gold itu pertama kali diperkenalkan, teman-teman. Dan kita melihat data yang barusan, volumenya itu nggak setinggi Bitcoin sekarang, jauh banget. Tetapi, walaupun dengan volume yang tidak terlalu tinggi, bisa menghasilkan gains kurang lebih 5 kali lipat, teman-teman. 5 kali lipat. Dari kurang lebih tahun 2004 hingga kurang lebih tahun 2010-2011. Kurang lebih 6-7 tahun. Nah, inilah mungkin salah satu alasan mengapa banyak sekali orang merasa bahwa kita juga bisa mendapatkan semacam super cycle di Bitcoin. Karena adanya demand yang konstan dari ETF membuat Bitcoin kemungkinan kesulitan untuk bisa berada di bear market yang terlalu lama. Super cycle itu bukan berarti kita tidak akan koreksi dalam ya teman-teman. Kita akan terkoreksi, hanya saja mungkin tidak akan berkepanjangan. Seperti yang mungkin kita lihat selama ini. Kita masuk ke bear market 1-1,5 tahun, baru nanti masuk ke bull market lagi 2,5 tahun, balik lagi ke bear market, dan seterusnya cycle-nya seperti itu. Nah, banyak sekali yang berekspektasi bahwa cycle ini bisa aja berbeda. Karena perbedaannya sekarang ada investor kelas institusi yang setiap harinya pour ratusan juta dolar ke spot Bitcoin ETF. Dan itu bisa menghambat cycle yang sudah kita lihat beberapa kali sebelumnya. Artinya bisa aja kali ini kita mendapatkan super cycle di mana kita akan naik secara terus-menerus gitu ya. Walaupun di pertengahan jalan akan ada dip, akan ada koreksi mungkin 40 atau 50%, kemudian kita kembali naik lagi, tapi pada intinya super cycle itu berarti kita secara eksponensial terus mengalami kenaikan tanpa ada bear market yang berkepanjangan. Itu aja. Gitu ya. Jadi itulah kenapa banyak juga datang prediksi bahwa Bitcoin itu bisa aja hit sampai 300.000, 500.000 dolar, ada yang bilang 1 juta dolar, ada yang bilang bahkan 100 juta dolar, bahkan sudah ada yang bilang bilionan dolar. Ya mungkin sekarang terdengar sangat-sangat mustahil gitu ya untuk terjadi. Tetapi kalau misalnya cuma bicara 6 digit, saya rasa itu sudah menjadi salah satu target yang cukup konservatif untuk cycle kali ini, teman-teman. Oke, jadi keep in mind bahwa kita sebagai seorang investor, yang perlu kita tahu hanya adalah semacam ini, teman-teman. Apakah 4-5 tahun dari sekarang, Bitcoin akan harganya jauh lebih tinggi daripada harga hari ini? Jika jawabannya iya, berarti jawaban untuk pertanyaan apakah masih boleh dibeli atau tidak, berarti masih boleh. Kalau dari kacamata investor. Ya kan? Kalau misalnya kalian mengatakan, beberapa tahun dari sekarang, kita akan drop ke 12.000, kalau kalian yakini skenario tersebut, ya berarti kalian nggak boleh beli lagi. Tapi kalau misalnya kalian katakan beberapa tahun dari sekarang, kemungkinan kita tidak akan melihat Bitcoin di harga sekarang lagi, ya maka tidak relevan pertanyaan apakah masih boleh beli sekarang atau tidak sebenarnya. Karena kalian kan tahu gitu, beberapa tahun dari sekarang harganya bahkan jauh lebih tinggi dari sekarang. Why not? Gitu kan? Tapi ya sebenarnya itu keputusan ada di tangan masing-masing gitu ya. Profil resiko setiap orang juga berbeda-beda. Tidak ada kewajiban sebenarnya kalian juga harus hold sampai 10-15 tahun dari sekarang. Kalau kalian merasa profitnya sudah cukup, udah bisa mengubah hidup kalian sudah bisa pakai untuk usaha, untuk menyenangkan orang tua kalian, take profit, silakan teman-teman. Oke, kalian nggak akan tahu apakah itu benar akan terjadi atau tidak. Semuanya boleh berasumsi, mempunyai analisa, bahwa kita akan membuat semacam super cycle, tapi apakah ada jaminan bahwa itu akan terjadi? Ya tentunya tidak ada gitu. Ya semuanya boleh berspekulasi, tapi in the end of the day market yang akan menentukan. Ya sama seperti kita lihat di tahun 2021, pada saat itu semua orang juga berekspektasi bahwa Bitcoin bakalan hit ke angka 100.000 setelah break ke kurang lebih 69. Tapi pada akhirnya kita justru drop dan masuk ke bear market, bahkan menyentuh ke area 15.000. Dan tentunya kalian nggak mau menjadi
orang-orang yang hold dari pucuk sampai ke bottom. Walaupun saya yakin pasti ada sebagian dari teman-teman yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau kalian sudah melakukan dollar cost averaging, ya harusnya sekarang juga kalian sudah berada dalam keadaan profit. Nah, yang berikutnya teman-teman, ada satu wallet menarik yang ditemukan oleh CryptoCrypt di sini. This whale has bought an average of 100 Bitcoin per day since November 2022. It now holds over 3 billion worth of Bitcoin. Jadi, dari November 2022 teman-teman, wallet ini sudah beli Bitcoin 100 Bitcoin per hari. 100 Bitcoin per hari, kalian bayangkan, kalian hitung aja sendiri berapa biaya untuk melakukan hal tersebut. Dan sekarang dia nge-hold kurang lebih 3 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin. Nah, kira-kira pertanyaannya ini siapa gitu kan? Nah, tidak ada yang tahu, tetapi pada intinya banyak sekali wallet-wallet baru yang mempunyai balance yang besar, teman-teman. Tidak hanya yang ini sebenarnya dia sedikit demi sedikit ya bertambahnya, tapi ada yang sekali beli itu langsung puluhan ribu Bitcoin, belasan ribu Bitcoin. Dan itu kita lihat terjadi beberapa minggu terakhir. Apakah sudah mulai banyak juga para pejabat-pejabat tinggi misalnya, atau orang-orang terkaya di dunia yang kemudian kembali baru menyadari bahwa Bitcoin bisa jadi menjadi salah satu aset kelas yang performanya masih akan tetap terbaik selama satu dekade ke depan, dan kemudian membeli dengan jumlah yang banyak. Bisa saja. Ya karena kalau misalnya kita bicara soal data teman-teman, maka itu tidak bisa dipungkiri bahwa Bitcoin itu untuk sementara gitu ya, untuk sementara masih merupakan aset dengan performa terbaik selama 1,5 dekade terakhir. Bukan hanya terbaik, tapi gapnya jauh banget. Kalau kita bicara soal dari segi persentase gitu ya, mau kalian bandingkan dengan apapun, apalagi kalau misalnya dengan gold, jauh banget. Bandingkan dengan stocks, kalau kalian belinya indeks, itu juga jauh banget. Kalian beli misalnya saham Tesla tahun 2010 sampai sekarang, itu pun performanya nggak akan setinggi Bitcoin. Jadi saya bukan beropini, tapi ini fakta bahwa aset kelas yang terbaik selama 1,5 dekade terakhir untuk sementara adalah Bitcoin. Nah, sekarang kita mau masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Kita mau membahas kira-kira apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, teman-teman, bahwa sebenarnya 24 jam terakhir volumenya itu sangat-sangat kecil. Tetapi, berita menariknya adalah kita harusnya akan segera mendapatkan breakout. Karena kita udah berada di penghujung pattern nih, teman-teman. Paling lambat, kita akan melihat breakout-nya terjadi itu mungkin hari Senin besok. Itu udah paling lambat. Tapi kalau misalnya bisa hari ini ya tentunya juga lebih bagus ya, sehingga kita nggak bosan-bosan banget ngelihat market. Walaupun sebenarnya minggu saya nggak saranin teman-teman untuk pantau market ya, terutama traders, karena biasanya rawan akan manipulasi. Itu udah sering banget saya sampaikan. Nah, tetapi teman-teman, satu hal yang mau saya tekankan lagi di sini, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua untuk memprotek capital kalian, adalah saya hanya mau sampaikan teman-teman, dan ini saya tahu pasti akan menciptakan pro dan kontra gitu ya, tapi saya harus sampaikan ini, bahwa walaupun kita berada di bear market teman-teman, ingat bahwa sesekali kita akan mendapatkan semacam flash dump seperti ini. Kalau kalian lihat di sini, dumpnya kurang lebih 10%, di sini dumpnya kurang lebih 15%, di sini dumpnya kurang lebih 10%, di sini dumpnya berapa? Kurang lebih 19%. Ya kita anggap rata-rata kurang lebih 15%. Sekali lagi teman-teman, 15% drop dari sini itu adalah kurang lebih area 52.000 dolar. Jadi drop kita ke 55-50.000 dolar kalau misalnya terjadi adalah bukan sesuatu yang extraordinary, itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Kita sudah mendapatkan rally yang sangat kencang di sini teman-teman. Nah pertanyaannya, flash dump-nya itu datangnya kapan gitu? Nah, nggak ada yang tahu sebenarnya, tapi saya cuma pengen ingatkan teman-teman untuk bersiap jika sewaktu-waktu hal tersebut terjadi. Dan saya expect sebelum kita break ke all time high yang baru, akan ada flash dump semacam itu coba dilakukan. Dan kalaupun kita push sekali lagi ke atas di sini, teman-teman, itu bisa menjadi push terakhir sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan flash dump tersebut. Ini juga sudah saya sampaikan di video kemarin, tapi saya ingatkan lagi sekali lagi hari ini. Kenapa? Karena saya tahu, pasti banyak dari teman-teman yang tidak hanya hold di Bitcoin, tapi juga banyak di altcoin.
Nah, kalau di altcoin, itu dampnya bisa lebih parah lagi, teman-teman. Kalau Bitcoinnya 10-15%, altcoin bisa 20, 30, atau bahkan 40%. Tergantung project apa yang kalian pegang. Nah, berangkat dari mana? Berangkat dari mana asumsi ini, teman-teman? Ini berangkat dari data historis. Nah, kalau misalnya kita melihat ya, dari total market cap. Kalau kita anggap di sini, teman-teman, kita anggap Bitcoin dulu deh. Kita lihat Bitcoin, ya kan? Drop yang kita lihat di sini, teman-teman, dari 1 September ke kurang lebih 10 September. Ini kita anggap awal September deh ya. Bitcoin drop kurang lebih ya 10-15% lah gitu ya. Apa yang terjadi ke altcoin awal September 2020? Ini dia. Awal September 2020, kita mendapatkan koreksi kurang lebih 27% dari total market cap mengeluarkan Bitcoin. Artinya rata-rata altcoin mengalami drop setidak-tidaknya 27% harusnya. So, teman-teman, kalau kalian melihat, kalau kalian zoom out, ini sebenarnya terlihat kecil banget. Tapi kalau kalian hitung secara persentase, itu 27%. Oke? Atau, kita cek lagi. Yang berikutnya, kita mendapatkan ada flash dump di sebelah mana. Kita anggap yang ini. Di 25 November 2020. Ya kan? Apa yang terjadi di altcoin? 25 November 2020. Ya kan? Di sekitaran area di sini. Nah, ini. Drop kurang lebih berapa? 27%. Jadi, teman-teman, kita memang melihat beberapa minggu terakhir performa altcoin luar biasa banget. Luar biasa banget. Semuanya rata-rata mengalami apresiasi. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa akan ada flash dump. Menurut saya pasti akan ada terjadi. Pertanyaannya hanya, apakah akan kita lihat dari sini, ataukah kita akan mencoba untuk push sekali lagi ke atas sebelum kita mendapatkan flash dump tersebut ke bawah. Dan saya meyakini hal tersebut akan terjadi. Dan jika sampai itu terjadi, teman-teman yang mungkin terlalu overexposed terhadap altcoin, terutama kalian yang menggunakan leverage ketika trading, harus super hati-hati. Karena bisa dalam sekejap, kalian menghilangkan semua profit yang sudah kalian hasilkan selama beberapa minggu terakhir. Sehingga saya juga udah pesan ini ke VIP Room yang saya buat, bahwa kita harus memprotect capital kalian. Selain kita mau profit konsisten, kita juga mau protect capital kita. Kita nggak mau, kita sudah profit berbulan-bulan, tapi karena kita kemudian overconfidence, over leverage, dalam sekejap semuanya hilang. Lebih baik sekali lagi kita menjual sedikit lebih awal, teman-teman, daripada menjual terlalu lambat. Itu bisa diterapkan long term, bisa juga short term. Kalau ini mungkin kita bicara short term. Artinya, kita bisa aja kok ngepam lagi sekali lagi ke atas. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan dump tersebut, bisa aja. Tapi ini pergerakannya nggak lagi seberapa, teman-teman, menurut saya. Tidak worth it lagi untuk misalnya untuk terlalu tinggi kita ambil resiko di dalam sebuah trade. Terutama di altcoin deh, ya kan? Dan juga terutama untuk para traders yang menggunakan leverage. Kalau kalian spot, ya itu masih aman-aman aja lah. Cepat atau lambat kita mungkin akan melihat altcoin kembali recover. Tapi tentunya akan lebih baik lagi kalau kita coba protect capital kita sedikit, nggak usah terlalu agresif. Nah, ketika ada flash dump tersebut, kita bisa manfaatkan untuk opportunity by the dip. Kan begitu. Ya kan? Jadi, kesimpulannya teman-teman, untuk short term, pergerakan Bitcoin itu masih berada di dalam sebuah triangle, atau kalian mau sebutnya penan, terserah gitu ya. Nah, breakout dari area ini tentunya akan menentukan pergerakan berikutnya. Kalau kita sampai breakdown dan kemudian consolidate, maka kita akan setidaknya nyampe ke area 60 sampai 59.500. Ini adalah area pertama menurut saya yang bakalan dituju. Yang kalau mampu kita break, kita kemungkinan akan mendapatkan koreksi hingga kurang lebih area 55 atau 52.000 dolar. Tapi kalaupun kita breakout, teman-teman, ya memang kita berpotensi untuk setidaknya kembali ke area high terakhir. Tapi ini harus kita waspadai, teman-teman. Sekali lagi, saya meyakini bahwa akan ada semacam percobaan untuk shake out terlebih dahulu sebelum kita breakout ke all-time high yang baru. Dan data historis mendukung hal tersebut. Walaupun saya di spot back untuk Bitcoin tidak akan pernah mencoba untuk jual di sini kemudian buy lebih rendah. Tapi ini saya khususkan mungkin untuk teman-teman yang merupakan traders
dan juga untuk altcoin holders. Karena altcoin holders kemungkinan sakitnya lebih parah daripada yang hold Bitcoin di spot. Karena kalaupun drop kurang lebih 15% dari sini, ya sebenarnya nggak seberapa gitu ya. Tapi kalau misalkan yang hold altcoin, dropnya 27%, itu di total market cap ya teman-teman. Bisa aja ada altcoin yang dropnya sampai 40, 50%, 60% gitu. Dan kalau kalian menggunakan leverage, itu kalian bisa langsung margin call. Jadi kalian nggak mau hal tersebut terjadi, please waspada dengan adanya potensial shake out dalam mungkin waktu dekat. Waktu dekat itu bisa aja dari hari ini hingga beberapa minggu ke depan. Dan please teman-teman, kalau misalnya sudah mempunyai profit yang lumayan banget, tidak ada salahnya untuk melakukan take profit. Saya tidak mengatakan jual semuanya, tapi at least take profit sebagian. Ya walaupun untuk sementara price action Bitcoin belum menunjukkan ada indikasi apapun yang mengarah bahwa kita akan drop terlalu dalam, tapi kita tidak melihat lagi ada semacam excitement yang berlebihan gitu ya. Artinya dari segi price action kita sepertinya struggling untuk kembali dapat membuat high baru. Terlebih lagi kita sudah mendekati area all time high, so akan ada selling pressure yang cukup besar di sini. Sehingga saya mau ingatkan bahwa teman-teman, kita bisa aja mendapatkan shake out dalam waktu dekat. Kalaupun kita breakout ke atas dan kembali push ke atas, kita bisa aja kembali sell off. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video.